Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini dengan kalimat bismillah kafaka mabi kafal khafa, maka insya Allah apapun jadi hajat saudaraku saat ini tidak butuh waktu lama saudaraku. Tidak butuh waktu lama, apa yang menjadi hajatnya tujuan saudaraku pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu keyakinan, lakukan ini nantinya secara istiqomah, penuh dengan keyakinan, yakin seyakin-yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saatnya kebaikan, keberkahan dan apa menjadi niat tujuan saudaraku akan saudara dapatkan dengan sendirinya tanpa harus berusaha payah. Dalam amalan ini sangat cocok saudaraku untuk mungkin yang saat ini saudaraku memiliki usaha dagang. Mudah. Nantinya tinggal ambil, bacakan, tiup, begitu, letakkan di laci tempat berdagang. Ramai saudaraku. Untuk yang memiliki bisnis properti, sama, bacakan satu kali, tiup, letakkan di tempat di mana saudaraku menyimpan uang atau menyimpan semua berkah-berkah domain tentang propertinya. Boleh di laci, boleh di tas, dibawa kemana-mana pun boleh. Ya, untuk melancar usaha artinya. Kalaupun kita sedang dalam satu masalah, tahu-tahu diserang oleh seseorang, bisa juga lagi dikeroyok atau bagaimana, mudah saudaraku. Ambil dari kantong kita atau di tas kita, tiup satu kali, bacakan, lemparkan saja ke orang itu. Sudah, semuanya akan kalang kabut, mereka akan kabur dengan sendirinya. Entah apa yang terjadi, intinya akan ada pertolongan dari Allah dan ada keajaiban yang membuat saudaraku akan bingung sendiri nantinya. Nah, inilah kekuatannya dari amalan yang akan Gusti sampaikan ini. Jadi jangan disalahgunakan, jangan disalahfungsikan. Memang ini untuk hal kebaikan. Nah, jadi kita sebagai makhluk hanya bisa menjalankan hanya syariat. Kalau apa yang disampaikan Allah adalah kun fayakun, maka terjadilah dia. Nah, itu ya perbedaannya di sini. Kalau di sini kafakah mabi kapal kafa, insya Allah itu akan bisa membantu menyelesaikan semua hajat saudaraku semuanya. Sangat simpel, sangat mudah saudaraku. Jadi baiklah saudaraku dimanapun saja berada, sebelum Abah Gusli jasahkan, Gusli lanjutkan amalan ini akan lebih ada baiknya, terutama untuk saudaraku yang baru bergabung menemukan channel Jalan Surga ini. Untuk terlebih dahulu mohon keikhlasan hatinya untuk menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini nantinya sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dengan begitu insya Allah apapun yang akan saudaraku amalkan dari channel Jalan Surga ini akan menjadi sebuah manfaat. Apa yang saudaraku inginkan hasilnya akan lebih cepat, dan semua apa yang saudaraku doakan pada saat ini bisa lebih mustajab. Amin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat Jalan Surga dirahmatullah. Jadi langkah pertama di sini Gusti menyarankan bisa menggunakan metode biji-bijian. Nah, itu bisa saudaraku, bisa dari biji jagung, ya, biji kacang. Tapi dampaknya kalau biji-bijian ini ada masanya dia akan susut.
kadang lapuk atau bubukan, kadang dimakan semut dan sebagainya. Nah itu risikonya di situ. Jadi kalau metode Gus Lim menyarankan lebih baik gunakan batu kerikil, batu yang kecil-kecil saudaraku ya. Batu kerikil atau batu apapun yang kecil-kecil gitu. Itu mau 1 biji boleh, mau 50 biji boleh, mau 100 biji boleh saudaraku. Nah, sebelum digunakan tuh dicuci dulu ya. Dan ingat, batu ini hanya satu buah tidak lebih dari satu buah, namanya media ya. Tidak boleh pula kita harus menuhankan percaya dengan batu ini, menuhankan batu ini Gus Lim sangat melarangnya ya. Semuanya kita memintanya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, batu ini adalah sarana atau media untuk penyampai apa yang menjadi hajat kita. Itu mohon dipahami terlebih dahulu ya. Jadi langkah pertamanya, setelah batu-batu tadi sudah kita kumpulkan atau biji-bijian tadi sudah kita bersihkan, dikeringkan ya. Nah, setelah dikeringkan, mau 1 biji boleh Abah, boleh 5 biji boleh, 100 biji boleh, 50 biji boleh. Nah, ini banyak banget manfaatnya saudaraku. Bisa untuk membuat pelarisan usaha dagang, untuk memperlancar rezeki, untuk mengobati segala penyakit, untuk perlindungan dari serangan mara bahaya, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya yang tidak mungkin Gus Lim bisa sebutkan satu persatu. Tapi insya Allah ini artinya dari amalan ini nantinya bisa menjadi multifungsi. Kenapa? Dari amalan kafakanya nantinya semua apa menjadi ucapan saudaraku itu biasanya akan terjadi seketika ya. Jadi setelah batu dibersihkan, setiap kita menjelang mau tidur atau berangkat tidur di malam hari, usahakan untuk bersuci terlebih dahulu saudaraku ya. Bersuci terlebih dahulu, berwudu, dibersihkan dari hadas kecil maupun besar. Kemudian nanti ini dibaca 10 kali amalannya ya, 10 kali setiap mau menjelang tidur. Kemudian yang tidak boleh ketinggalan, wajib hukumnya dibaca setiap kali selesai kita melaksanakan sholat subuh. Nah, pada sholat subuh ini wajib hukumnya nantinya juga dibacakan 100 kali. Nah, sebelum sholat siapkan dulu di piring atau di mangkok atau di tempat tertentu batu-batunya tadi, batu kerikilnya. Letakkan di tempat di dekat sajadah tempat kita sholat, supaya apa? Setelah kita selesai sholat tidak perlu harus mencari ke sana sini karena sudah kita siapkan. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian diambil batunya, kita pegang, nah, letakkan di depan dada atau minimal 1 jengkal atau 10 cm atau 5 cm di depan mulut kita lah ya. Mungkin 10 cm atau 15 cm atau 1 jengkal itu sudah cukup. Kemudian ikan ini saudaraku, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kafaka, mabi, kafal, kafa. Gitu ya, sangat pendek ya. Gue ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kafaka, mabi, kafal, kafa. Nah, untuk yang pertama itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan Bismillah kafaka, mabi, kafal, kafa. Yang kedua dan sampai ke 100 tidak perlu lagi menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu digunakan untuk pembuka yang pertama kalinya. Ya, contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kafaka mabi kafal kafa. Lanjutkan yang kedua tanpa menggunakan Bismillahirrahmanirrahim lagi ya. Bismillah kafaka mabi kafal kafa. Bismillah kafaka mabi kafal kafa. Bismillah kafaka mabi kafal kafa. Itu sampai sebanyak 100 kali saudaraku. Supaya lebih jelas, ini insya Allah nanti tagnya akan Gus Lim sampaikan, tulisannya akan Gus Lim tampilkan di video ini. Saudaraku bisa screenshot atau disalin atau terserah saudaraku bagaimana caranya untuk menghafal teksnya ini ya. Sangat mudah. Saya rasa cukup hanya waktu 5-10 menit sudah hafal. Bismillah kafaka mabi kafal kafa. Nah, itu dibaca sebanyak 100 kali. Kalau sudah dibaca sebanyak 100 kali, kemudian tiup batunya tadi saudaraku. Gitu. Nah, setelah tiup, simpan. Besok setelah sholat subuh diulangi lagi, dibacakan lagi. Sebanyak berapa? Sama 100 kali. Lakukan itu setiap selesai sholat subuh. Nah, ini fungsinya kapan bisa difungsikan atau manfaatnya bisa digunakan, Gus? Nah, itu setelah dirasa sudah cukup dalam hitungan 7 kali sholat subuh atau 7 malam turut-turut, 7 pagi turut-turut. Nah, di hari ke-8-nya ini sudah bisa digunakan saudaraku ya. Khasiatnya sudah ada itu. Artinya batu kerikil yang kita isi ini tadi sudah aktif ya. Nah,
Kemudian setelah melewati daripada 7 hari tadi, untuk malam berikutnya akan lebih bagus lagi. Dilanjutkan mau sampai kapanmu. Setelah sholat subuh dibaca 100 kali, setelah sholat subuh dibacakan 100 kali. Nah, artinya setelah melewati 7 pagi atau 7 kali subuh ini tadi, itu kan tidak boleh absen, harus rutin. Nah, kalau sudah lewat dari 7 hari, mau 3 hari sekali boleh, mau seminggu sekali boleh, mau sebulan sekali boleh. Intinya akan lebih bagus kalau itu setiap kali kita melaksanakan sholat subuh, begitu selesai kita melaksanakan sholat subuh, itu dibaca 100 kali dan ditiupkan ke batu itu tadi. Nah, tatanya bagaimana? Karena itu sudah aktif, sudah kita isi, sudah diaktifkan, sudah ada energinya. Nah itu kalau kita mau berdagang, sudah. Misalnya mau menolong seseorang pun boleh. Karena batunya tadi kan banyak, bisa jadi 5 biji, 10 biji, 50 biji atau 100 biji. Nah, ini si kawan berdagang sepi, kita ambil satu, tiup aja, laris. Udah, kasih aja sama dia, nanti letakkan di lacinya. Nanti lihat saja, dagangannya mau dagang apa saja pasti laris manis saja, ya. Atau mungkin kebetulan seorang bidan, dokter, atau apapun itu kok pasiennya sepi, biasanya ramai kok nggak ada pasien, ambil satu saudaraku, kasih, ambil satu. Ramai pasien, tiup 3 kali. Sudah, letakkan di mana tempat laci uangnya atau di tempat prakteknya. Ramai saudaraku. Atau untuk mengobati orang sakit. Nah, kalau orang sakit lagi beda versinya. Orang sakit minimal 3 sampai 5 biji. Ambil 3 sampai 5 biji, dibaca, berdoa kepada Allah, minta disembuhkan penyakit si fulan bin fulan ini, ya. Tiup 3 kali. Lalu masukkan dalam gelas yang berisi air mineral, kira-kira setengah gelas. Kemudian bismillah, disuruh minum, sisakan sedikit, sisanya nanti kocokkan pada bagian sakit. Enggak lama saudaraku, pasti sembuh, ya, sehat lagi dia. Apalagi mau serangan santet, serangan telung, serangan guna-guna, artinya itu bisa difungsikan untuk penyakit medis dan non medis saudaraku. Nah, kalau pejabat bagaimana? Pejabat yang mungkin selalu diotak-atik mau dijatuhkan oleh teman-temannya sendiri yang nggak senang pada posisi jabatan, dia mau digulingin, ya. Bisa jadi yang posisi sudah aman tapi ingin segera naik jenjang supaya kedudukannya meningkat, supaya pangkat derajatnya supaya diangkat oleh pimpinan, naik pangkat, baik itu PNS, TNI, Polri, pegawai perusahaan, BUMN dan sebagainya. Mudah, ambil 1 biji, bacakan, naik jabatan, tiup 3 kali. Letakkan di tempat meja kerja kita, ya gitu. Kita menghadapi sidang, bisa ambil 1, bacakan lagi. Dinyatakan bebas tanpa bersyarat, dinyatakan bebas tanpa bersyarat, dinyatakan bebas tanpa bersyarat. Tiupkan 3 kali, bawa kantongin, aman. Nah, itu tata caranya. Tapi itu bisa difungsikan setelah kita melewati masa 7 hari tadi. Sebelum 7 hari jangan dipakai dulu saudaraku, ya. Untuk orang sakit bisa, untuk berdagang bisa, menaikkan pangkat derajat bisa, untuk pengasihan bisa. Bagaimana untuk pengasihan? Nah, pegang di tengah malam, khususnya di malam Jumat, di atas jam 12 malam. Lihat fotonya, pegang fotonya dengan tangan kiri, kemudian ambil batunya tadi yang sudah kita isi tadi 1 biji, kita letakkan di depan mulut kita, ucapkan saja sesuai doa dan keinginanmu. Mau dibuat seperti apa? Nah ini gitu. Untuk perempuan boleh bah? Boleh. Untuk laki-laki boleh. Siapapun targetnya, biasanya kan kalang kabut, nggak butuh waktu lama. Nanti akan rindu, kangen setengah mati mencari saudaraku sendiri, ya. Sebutkan aja doanya. Lalu tiup 3 kali. Setelah didoakan, tempelkan saja di muka fotonya tadi sambil diputer, ditekan gitu. Udah, itu di sana udah nggak bisa tidur. Udah kalang kabut, mimpi kita besoknya dengan segala cara pasti menghubungi kita. Malam ini belum berhasil Gus, besok diulangi lagi, jangan putus asa saudaraku. Makanya di awal tadi Gus Li sampaikan istiqomah, percaya diri, khusyuk dan yakin. Nah, keyakinanmu itu sendiri nanti akan terwujud. Mudah saudaraku, ya. Jadi setiap sholat subuh cukup dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kafaka mabi kapal kafa. Bismillah kafaka mabi kapal kafa. Bismillah kafaka mabi kapal kafa. Amalan ini sangat luar biasa saudaraku, praktekkan. Mulai malam ini praktekkan saudaraku, jangan tunggu-tunggu lagi, ya. Ini gratis, nggak berbayar. Sudah Gus Li jasakan, silahkan, tinggal pakai saja. Insya Allah akan menjadikan berkah dan
saudaraku akan menemukan jawaban dari semua doa-doa saudaraku yang selama ini belum terijabah. Ya. Hanya satu pesan Abah Gusli, kalau memang sudah berhasil, sudah sukses, lanjutkan saja terus dengan satu catatan, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa untuk bersedekah. Kalau rezekinya sudah berlimpah, sudah sukses, jangan pernah berhenti bersedekah. Dan selama dalam proses 7 malam berturut-turut itu, selama 7 kali subuh itu, kalau bisa sampai akhir hayat kita, jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena itu syarat utamanya. Ya, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saatnya nanti saudaraku akan merasakan sendiri hasilnya, saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga di rahmatullah dimanapun saja berada. Gusti rasa cukupkan sampai sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam ucapan, penyampaian dan kata-kata. Dan Gusti ucapkan juga terima kasih khususnya yang saat ini juga, detik ini juga telah menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya. Gusti doakan siapapun saudaraku, dimanapun posisi saudaraku, dan kapanpun saudaraku menekan tombol subscribe detik ini juga, dan akan mengamalkan dengan amalan Bismillah kafaka Nabi kapal ini, Gusti doakan tidak butuh waktu lama, apa yang menjadi hajatnya dan tujuan saudaraku secepatnya dan sesegera mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku, sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan Gusti ucapkan terima kasih yang besar-besarnya untuk saudara-saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini selesai. Besar harapan Gusti semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi Gusti ucapkan terima kasih. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.